saya Ilman Maulidan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan. Perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambahan tiap senti pada tinggi badan seseorang atau kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, perkembangan adalah perihal berkembang, mekar, terbuka membentang, menjadi besar, luas, banyak, dan sebagainya. Kata berkembang tidak saja meliputi aspek yang bersifat abstrak dalam hal kualitas, seperti pikiran dan pengetahuan, namun juga bersifat konkret, yang menunjukkan perkembangan positif. Perkembangan menurut istilah adalah development, yang merupakan rangkaian yang bersifat progresif dan teratur dari fungsi jasmania dan rohania, sebagai sebab pengaruh kerjasama antara kematangan, maturation, dan pelajaran, learning. Seorang ahli interaksionisme, Piaget, berpendapat bahwa perkembangan mementingkan perkembangan intelektual dan perkembangan moral yang saling berhubungan. Moral dipandang dengan intelektual anak, perkembangan anak berjalan melalui stadium fun membawa anak dari tingkatan struktur yang lebih tinggi. Perkembangan atau development adalah suatu proses tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju. Perkembangan melibatkan proses perubahan kualitatif yang mengacu pada mutu fungsi-fungsi organ jasmania. Dengan kata lain, penekanan arti perkembangan itu terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang disandang oleh organ-organ fisik. Menurut Musen, development in its most general psychological sense refers to certain change that occurs in human beings or animals between conception and death, yang artinya itu perkembangan merupakan suatu perubahan yang terjadi pada manusia atau hewan di antara konsepsi sampai meninggal dunia. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan melibatkan aspek, yakni yang pertama yaitu pengenalan, yang kedua yaitu transmisi sosial, yaitu penanaman nilai-nilai melalui pendidikan, belajar, penyesuaian diri atau adaptasi, serta bagaimana menghadapi realitas kehidupan. Yang ketiga yaitu kematangan yang dilakukan oleh individu dalam setiap aktivitasnya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Faisal Jalal akan menjelaskan mengenai faktor eksternal pada siswa. Nah, faktor eksternal yaitu pengaruh yang datang bukan dari dalam dirinya gitu, tapi dari lingkungannya. Nah, untuk macam-macam faktor eksternal, yang pertama mengenai faktor biologis. Nah, faktor biologis berkaitan dengan keperluan primer si anak. Nah, bagaimana keperluan primer si anak ini dipenuhi oleh ayah ibunya. Nah, yang kedua yaitu faktor fisis. Nah, faktor fisis di sini berkaitan dengan lingkungan geografisnya si anak, seperti iklim keadaan alam di sana bagaimana, tingkat kesuburan tanahnya bagaimana, terus jalur komunikasi dengan daerah lain bagaimana. Nah, semua ini jelas membawa dampak masing-masing terhadap perkembangan anak tersebut, di mana dia lahir gitu dan dibesarkan di sana. Yang selanjutnya yaitu faktor ekonomis. Nah, faktor ekonomis ini berkaitan dengan pembiayaan. Nah, bagaimana biaya untuk makan dan minum anak tersebut di rumah, terus alat-alat sekolah yang dibelinya bagaimana. Nah, kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi status kehidupan sosial keluarga dan lingkungan masyarakat. Nah, masyarakat terkadang memandang anak itu bukan dari segi independennya si anak, itu bukan dari dirinya si anak, tapi masyarakat suka lebih memandang keluarga utuhnya, itu anak siapa gitu kan, yang dilihatnya itu. Nah, secara tidak langsung kan masyarakat menyesuaikan bersosialisasi dengan anak tersebut berdasarkan norma keluarganya bagaimana. Nah, dan si anak pun akan berpikir bahwa dia harus menjaga status sosial keluarganya, tetapi ini akan berdampak buruk, soalnya si anak nantinya akan terisolasi gitu, bahkan dia akan membentuk kelompok sendiri dengan normanya sendiri. Nah, seperti kelompok elit misalkan, dia membuat normanya sendiri gitu. Yang selanjutnya yaitu mengenai faktor kultural. Nah, faktor kultural ini dipengaruhi oleh adat istiadat, oleh suku, budaya. Nah, ini jelas mempengaruhi perkembangan si anak bagaimana gitu dalam pendidikannya. Kan terkadang budaya itu ada norma-normanya tersendiri. Yang selanjutnya yaitu mengenai faktor edukatif. Nah, faktor edukatif atau
bisa disebut faktor pendidikan ini adalah faktor yang paling besar pengaruhnya bagi si anak dibandingkan faktor-faktor yang lain. Nah, faktor pendidikan akan memberikan warna kehidupan sosial pada anak. Nah, di dalam masyarakat, di kehidupan mereka di masa yang akan datang. Jadi, bagaimana mereka bermasyarakat gitu dengan pendidikan itu akan menjadi lebih mudah untuk si anak. Nah, pendidikan dalam arti luas tidak hanya di dalam sekolah saja, ada pada faktor keluarga, masyarakat gitu. Nah, untuk di faktor sekolah bedanya dengan faktor-faktor pendidikan di masyarakat dan di keluarga, pada faktor sekolah itu lebih besar karena di sekolah bukan hanya norma-norma kehidupan sekelompok atau lingkungan itu saja, tetapi norma-norma kehidupan bangsa bernasional, antar bangsa gitu, etik pergaulan gitu, itu etik pergaulan dalam bermasyarakat dan bernegara itu sangat diajarkan di kelembagaan atau sekolah. Yang selanjutnya itu faktor religius. Nah, faktor religius atau faktor keagamaan seperti ini, contohnya seperti anak seorang kiai. Nah, dia akan norma-norma hidupnya akan lebih besarnya dari faktor religius ya, karena ayahnya kiai, anak itu akan menggunakan norma-norma keagamaan sebagai awal gitu untuk menerapkan norma-normanya. Selanjutnya faktor keluarga. Nah, di sini bagaimana si anak diajarkan di keluarga tersebut, bagaimana ditanam norma-norma awal hidupnya dia oleh keluarganya, bagaimana aturannya gitu. Nah, ini dari faktor keluarga. Yang selanjutnya itu kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Nah, kemampuan berpikir banyak mempengaruhi segala hal. Nah, semakin orang itu intelek, semakin berbahasanya baik, pengendalian emosional secara seimbang. Nah, ini sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial si anak. Jadi orang yang mempunyai intelek yang tinggi, dia akan lebih saling pengertian gitu, saling memahami dengan orang lain gitu. Mungkin itu untuk faktor eksternal. Bismillahirrahmanirrahim. B. Faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan ada dua, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada diri siswa tersebut yang meliputi pengembangan dan potensi psikologis yang dapat mengembangkan dirinya sendiri. Hal tersebut juga bisa terjadi karena faktor genetik. Faktor internal terbagi menjadi dua, yaitu faktor fisiologis dan psikologis. Faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor ini terbagi menjadi dua macam, yaitu keadaan tonus jasmani dan keadaan fungsi jasmani. Keadaan tonus jasmani maksudnya adanya perbedaan porsi tubuh. Kayak ada orang yang tubuhnya tinggi tapi dia kurus, ada yang tinggi tapi gemuk, ada yang pendek tapi gemuk, ada yang pendek tapi kurus, dan lain-lain. Nah, hal ini sangat berpengaruh pada fisiologis anak. Yang kedua, keadaan fungsi jasmani. Keadaan fungsi jasmani ini berhubungan dengan penyakit. Ada siswa yang mempunyai penyakit berat, ada juga yang mempunyai penyakit ringan. Nah, hal ini juga berpengaruh pada fisiologis anak. Yang kedua adalah faktor psikologis. Dalam hal kewajiban, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi pada setiap anak berbeda-beda. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, berbahasa, dan lain-lain. Orang yang mempunyai inteligensi yang tinggi atau yang baik, dia akan melakukan hal-hal tersebut dengan baik. Oleh karena itu, diperlukannya inteligensi yang tinggi, berbahasa yang baik, mengatur emosional. Nah, ini tuh sangat berpengaruh pada keberhasilan dan kecerdasan perkembangan sosial anak. Sikap pengertian, saling memahami, tolong-menolong, ini merupakan model utama perkembangan sosial. Hal ini juga mudah dilakukan oleh remaja.
Berbeda dengan anak-anak karena masih mempunyai daya intelektual yang rendah. Maka anak-anak lebih cenderung mudah menangis, mudah emosi, mudah tersinggung, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gulam Insan Kamil. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat para ahli tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan siswa, para ahli berbeda pendapat karena sudut pandang dan pendekatan mereka terhadap eksistensi siswa tidak sama, dan menyebabkan ada 3 aliran atau pendapat. Pendapat yang pertama atau aliran yang pertama adalah nativisme. Para ahli yang mengikuti aliran nativisme berpendapat bahwa perkembangan individu itu semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Natus berarti lahir. Perkembangan individu semata-mata tergantung dari pembawaannya. Menurut teori ini, pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh apa-apa. Pandangan seperti ini disebut dengan pesimisme pedagogis. Menurut teori ini, sewaktu individu dilahirkan telah membawa sifat-sifat tertentu dan sifat-sifat inilah yang menentukan keadaan individu yang bersangkutan. Sedangkan faktor lain yaitu lingkungan, termasuk di dalamnya pendidikan, dapat dikatakan tidak berpengaruh terhadap perkembangan individu itu. Teori ini dikemukakan oleh Schopenhauer. Teori ini menimbulkan pandangan seakan-akan manusia telah ditentukan oleh sifat-sifat sebelumnya yang tidak dapat diubah sehingga individu akan sangat tergantung kepada sifat-sifat yang akan diturunkan oleh orang tuanya. Aliran ini diperkuat oleh Chomsky, seorang ahli linguistik, bahwa perkembangan bahasa pada manusia tidak dapat dipengaruhi semata-mata oleh proses belajar, tetapi yang lebih penting adalah biological predisposition, kecenderungan biologi, yang dibawa sejak lahir. Chomsky tidak menafikan sama sekali peran belajar dan pengalaman berbahasa, juga lingkungan. Baginya semua ini ada pengaruhnya, tetapi pengaruh bawaan bertata bahasa jauh lebih besar lagi bagi perkembangan bahasa manusia. Sebagai contoh, jika sepasang orang tua ahli musik, maka anak-anak yang mereka lahirkan akan menjadi pemusik pula. Harimau pun akan melahirkan harimau, tidak akan melahirkan domba. Pendapat yang kedua atau aliran yang kedua adalah empirisme. Aliran ini bertentangan dengan nativisme. Aliran empirisme berpendapat bahwa perkembangan itu semata-mata berasal dari faktor lingkungan. Tokoh utama aliran ini adalah John Locke yang aktif pada tahun 1632 sampai 1704. Doktrin aliran empirisme terkenal dengan teori tabula rasa. Doktrin tabula rasa ini menekankan pentingnya arti pengalaman, lingkungan, dan pendidikan dalam arti perkembangan manusia itu semata-mata bergantung dari lingkungan dalam pengalaman pendidikannya. Sedangkan bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. Aliran ini telah memunculkan optimisme pedagogis. Individu yang dilahirkan sebagai kertas itu atau meja putih bersih yang belum ada tulisan-tulisannya. Akan menjadi apakah individu itu kemudian tergantung kepada apa yang akan dituliskan di atasnya. Karena itu, peran pendidikan dalam hal ini sangat besar. Pendidikanlah yang akan menentukan keadaan individu itu di kemudian hari. Karena itu, aliran atau teori ini dalam lapangan pendidikan menimbulkan pandangan optimis yang memandang bahwa pendidikan merupakan usaha yang cukup mampu untuk membentuk pribadi individu apabila aliran empirisme itu teruji dan konsep ini memang betul-betul benar. Maka kita akan menciptakan manusia ideal sebagaimana yang kita cita-citakan. Asal kita dapat menyediakan kondisi-kondisi yang diperlukan itu. Namun dalam realitasnya, yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari berbeda dari apa yang kita gambarkan. Banyak anak orang kaya atau orang pandai yang mengecewakan orang tuanya karena kurang berhasil dalam belajar, sekalipun mereka dilengkapi dengan bermacam fasilitas beragam. Sebaliknya, banyak kita jumpa anak-anak orang kurang mampu sangat berhasil dalam belajar walaupun fasilitas-fasilitas yang mereka punya sangat terbatas dan kurang mencukupi. Pendapat yang ketiga atau aliran yang ketiga disebut konvergensi.
Aliran ini merupakan gabungan antara aliran empirisme dan aliran nativisme yang menggabungkan arti nereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan manusia. Louis William Stern menganggap bahwa bakat sebagai kemungkinan yang telah ada pada masing-masing individu yang dapat dikembangkan apabila ditunjang dengan pengaruh lingkungan. Bakat yang sudah ada sebagai kemungkinan jika mendapat pengaruh lingkungan yang serasi, belum tentu dapat berkembang, kecuali bakat itu memang sudah matang. Oleh karena itu, yang perlu dipertimbangkan adalah kematangan dalam pendidikan. Kematangan ataupun kondisi fisik akan memperoleh pengakuan sosial apabila individu yang bersangkutan mengusahakan social learning atau belajar berinteraksi dengan orang lain atau kelompok, serta menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan minat-minat kelompok. Penyelidikan William Stern memberikan bukti tentang kebenaran dari teorinya. William Stern mengadakan penyelidikan dengan anak-anak kembar di Hamburg. Dilihat dari segi faktor genetik, anak yang kembar mempunyai sifat-sifat keturunan yang dapat dikatakan sama. Anak-anak tersebut dipisahkan dari pasangannya dan ditempatkan pada pengaruh lingkungan yang berbeda satu dengan yang lain. Sekalipun secara keturunan mereka dapat dikatakan relatif mempunyai kesamaan, perbedaan sifat yang ada pada anak itu disebabkan karena pengaruh lingkungan di mana anak tersebut berada. Dengan keadaan ini dapat dinyatakan bahwa faktor pembawaan tidak menentukan secara mutlak. Pembawaan bukan satu-satunya faktor yang menentukan pribadi atau struktur kejiwaan seseorang. Untuk lebih konkretnya, marilah kita ambil sebuah contoh. Seorang anak yang normal pasti memiliki bakat untuk berdiri tegak di atas kedua kakinya. Tetapi apabila anak tersebut tidak hidup di lingkungan masyarakat manusia, misalnya kalau dia dibuang ke tengah hutan belantara dan tinggal bersama hewan, maka bakat berdiri yang ia miliki secara turun-temurun dari orang tuanya itu akan sulit diwujudkan. Jika anak tersebut diasuh oleh sekelompok serigala, tentu ia akan berjalan di atas kedua kaki dan tangannya sebagaimana kebiasaan serigala. Dia akan merangkak seperti serigala pula. Jadi bakat dan pembawaan dalam hal ini jelas tidak ada pengaruhnya apabila lingkungan atau pengalaman tidak mengembangkannya. Dari bermacam-macam teori perkembangan seperti tersebut di atas, teori yang dikemukakan oleh Western lah yang merupakan teori yang dapat diterima oleh para ahli pada umumnya. Sehingga teori yang dikemukakan oleh Western merupakan salah satu hukum perkembangan individu di samping adanya hukum-hukum perkembangan yang lain. Di Indonesia, teori konvergensi inilah yang dapat diterima, seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tentang hubungan antara dasar dan keadaan ini. Menurut ilmu pendidikan ditetapkan adanya konvergensi, yang berarti bahwa kedua-duanya saling mempengaruhi, hingga garis dasar keadaan itu selalu tarik-menarik dan akhirnya menjadi satu. Mengenai perlu tidaknya tuntutan di dalam tumbuhnya manusia, semalah keadaannya dengan sosial, perlu atau tidaknya pemilihan dalam tumbuhnya tanaman. Misalnya kalau sebutir jagung yang baik dasarnya jatuh pada tanah baik, banyak airnya dan dapat sinar matahari, maka pemeliharaan dari bapak tani tentu akan menambah baiknya tanaman. Kalau tidak ada pemeliharaan, sedangkan tanahnya tidak baik atau tempat jatuhnya biji jagung itu tidak mendapat sinar matahari atau kekurangan air, maka biji jagung itu walaupun dasarnya baik tak akan dapat tumbuh baik karena pengaruh keadaan. Sebaliknya, kalau sebutir jagung tidak baik dasarnya akan tetapi ditanam dengan pemeliharaan yang sebaik-baiknya oleh bapak tani, maka biji itu akan dapat tumbuh lebih daripada biji lainnya yang tidak baik dasarnya. Menurut Ki Hajar Dewantara. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.